Hai, jadi pada video ini kelompok kami akan memberikan sebuah tutorial penyelesaian kasus mengenai gaji karyawan dengan menggunakan metode Random Forest. Dan ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Ada Willianda Baktiar, Nikan Aisyah Putri, Alfiana Oktaviani, Muhammad Halim Taufiki, Andi Ashari, dan Eka Cipta Chandra Dipa. Apa itu metode Random Forest? Metode Random Forest merupakan metode ensemble. Metode ensemble merupakan cara untuk meningkatkan akurasi metode klasifikasi. Deskripsi kasus. Metode Random Forest ini digunakan untuk mengklasifikasikan sistem penggajian yang ada pada sebuah perusahaan. Jadi pada kasus ini, kami ingin mengklasifikasi tentang penggajian karyawan yang ada pada sebuah perusahaan, yaitu mengenai peningkatan presentasi gaji yang diterima pada tiap-tiap bidang pangkat karyawan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai mengenai peningkatan presentasi gaji tidak serta-merta. Tetapi ada faktor yang menjadi peningkatnya gaji para karyawan. Hasil dari membuat kasus dengan judul klasifikasi penggajian yang akan dibahas pada video ini secara garis besar meliputi pengolahan awal data gaji karyawan, pemrosesan data mining menggunakan metode Random Forest, dan pembahasan hasil uji coba. Dan di samping ini adalah contoh dari gaji karyawan. Di sini kita mulai untuk membahasnya. Pertama, masukkan dataset ke dalam Jupyter Notebook dengan kode seperti di samping ini. Setelah memasukkan datanya, dicek kembali apakah data yang sudah dimasukkan benar-benar sudah masuk apa belum. Untuk memanggilnya menggunakan dataset.head kurung buka kurung tutup. Di data gaji karyawan ini belum sepenuhnya ditampilkan semua, hanya sebagian yang ditampilkan. Kode di samping ini digunakan untuk mengecek kolom jabatan. Terdapat beberapa baris yang berada di kolom jabatan ini. Dari ini akan dibuat dan dikelompokkan menjadi data berbentuk numerik agar dalam menggunakan metode Random Forest bisa dijalankan. Bukan hanya kolom jabatan saja, tetapi kolom nama dan hasil. Kode di sini untuk memanggil fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya untuk memasukkan dataset gaji karyawan. Semua fitur akan kita pergunakan kecuali bulan 1 dan bulan 2. Adapun kita lihat bahwa banyak fitur yang berupa nilai nominal atau berupa kategori, sehingga kita perlu membuatnya menjadi nilai-nilai continuous berupa kode angka agar model bisa bekerja lebih baik. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Yang termudah adalah mempergunakan fungsi label encoder di model preprocessing yang disediakan oleh scikit-learn. Kita mulai coba dari jabatan dan ditaruh di kolom baru bernama jabatan code. Kemudian, karena semua prediktor sudah kita ganti dengan nilai numerik, maka kita buang semua feature aslinya dan kita masukkan ke data frame baru bernama X. Sementara itu, labelnya disimpan dalam data frame bernama Y. Pada titik ini, dataset sudah siap untuk dipakai sebagai training dataset. Namun jangan lupa, kita perlu tes dataset. Oleh sebab itu, kita akan ambil 20% untuk tes dataset. Selanjutnya, proses training dan scoring. Melihat tingkat akurasi, algoritma di atas menghasilkan 1,0. Algoritma ini membuktikan bahwa hasil prediksi yang akan dihasilkan mencapai 100%. Berikut prediksi yang akan dihasilkan. Kita ukur seberapa akurat hasil prediksi model ini dengan cara membandingkan hasil prediksi dengan tes dataset. Di samping ini, kita bisa melihat bahwa fitur kedua adalah fitur yang paling penting dengan skor paling tinggi. Pada fitur yang paling rendah, skornya bisa dibuang dari training dataset dan berbagai uji coba. Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan Random Forest dibanding bila kita hanya mempergunakan model decision tree tunggal. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan ini yaitu, dari statistik di atas nampak bahwa akurasi model adalah 1,0, yang artinya dalam pengklasifikasian dalam metode ini cukup efektif. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi, caranya dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap training dataset karena kita belum benar-benar membersihkannya dari data yang tidak bersih. Kita bisa juga melakukan binning terhadap beberapa fitur. Satu hal yang perlu diingat juga adalah angka akurasi bukanlah ukuran untuk unjuk kerja yang terpenting. Perlu juga dilihat angka precision dan sensitivity model yang kita buat. Dengan mempergunakan fungsi precision underscore score,
kurung buka kurung tutup seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Dengan menjalankan fungsi tersebut, terlihat juga bahwa feature yang memberikan kontribusi tertinggi 1,0%. Feature yang tidak memberikan kontribusi bisa dicoba dibuang dari dataset.